Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode memahami matan hadis berbasis konteks kekinian. Sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Stefani dari IAIN Kendari dengan NIM 2021 01 01 01 015, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas A. Jadi, kita masuk pada subbahasan pertama, yakni pengertian hadis dan matan hadis. Hadis adalah semua perkataan atau sabda, perbuatan juga ketetapan yang asalnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi sumber hukum kedua dalam syariat Islam setelah Al-Quran yang merupakan sumber hukum yang pertama dan utama. Secara etimologis, matan adalah tanah yang tinggi dan keras. Sedangkan menurut istilah, matan adalah sebuah kalimat yang terletak setelah berakhirnya sanad suatu hadis. Dengan kata lain, matan adalah isi hadis yang mengandung ungkapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk pada subbahasan kedua, yakni metode memahami hadis. Metode memahami hadis terbagi atas dua pendekatan atau teknik interpretasi, yakni interpretasi tekstual dan juga interpretasi kontekstual. Interpretasi tekstual adalah pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan teksnya semata, sedangkan interpretasi kontekstual ialah pemahaman terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab al-wurud yang dihubungkan dengan konteks kekinian. Kemudian, kita masuk pada subbahasan ketiga, yakni alasan pentingnya memahami hadis secara tekstual dan kontekstual. Secara garis besar, ada dua tipologi pemahaman ulama atas hadis. Pertama, pemahaman atas hadis Nabi tanpa memperdulikan proses sejarah yang melahirkan historis. Tipologi ini disebut tekstualis. Kemudian yang kedua, pemahaman kritis dengan mempertimbangkan asal-usul atau asbabul wurud hadis dan konteks yang mengitarinya. Pemahaman hadis dengan cara yang demikian disebut kontekstual. Pemahaman kontekstual atas hadis menurut Edri Safri adalah memahami hadis-hadis Rasulullah dengan memperhatikan dan mengkaji ketertarikannya dengan peristiwa atau situasi yang melatar belakangi munculnya, atau dengan kata lain memperhatikan dan mengkaji konteksnya. Dengan demikian, asbabul al-wurud dalam kajian kontekstual merupakan bagian yang paling penting. Kemudian, kita masuk pada subbahasan keempat, yakni subbahasan keempat ini adalah lanjutan dari subbahasan ketiga. Hal kajian yang lebih luas tentang pemahaman kontekstual tidak hanya terbatas pada asbabul al-wurud dalam arti khusus seperti yang biasa dipahami, tetapi lebih luas dari itu, meliputi konteks historis, sosiologis, di mana asbabul al-wurud merupakan bagian darinya.
Dengan demikian, pemahaman kontekstual atas hadis Nabi berarti memahami hadis berdasarkan peristiwa-peristiwa dan situasi ketika hadis diucapkan, dan kepada siapa hadis ditujukan. Artinya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipahami melalui redaksi lahiriah dan aspek-aspek kontekstualnya. Meskipun di sini kelihatannya konteks historis merupakan aspek yang paling penting dalam sebuah pendekatan kontekstual, namun konteks redaksional juga tak dapat diabaikan. Aspek terakhir itu tak kalah pentingnya dalam rangka membatasi dan menangkap makna yang lebih luas atau makna filosofis sehingga hadis tetap menjadi komunikatif. Kemudian kita masuk pada subbahasan kelima, yakni contoh hadis. Bunyinya itu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bithalati asabi'a wa yal'aku yadahu qabla ayyamsahaha, yang dimana artinya adalah dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jari dan menjilati tangannya setelah makan sebelum beliau membersihkannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian atas hadis tadi, Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis tersebut jika dibaca makniyah dan dilihat dengan asbabun nuzulnya, ternyata Nabi saat mencontohkan itu sedang memegang kurma. Kata para ulama hadis, ini menunjukkan contoh kalimat yang sangat dalam kepada kita. Padahal pada waktu itu selain kurma sudah ada makanan yang lain seperti gandum, roti, dan sebagainya. Tetapi ketika memegang kurma, beliau memegang dengan menggunakan 3 jari. Karena kalau memegang kurma dengan menggunakan 5 jari itu tandanya rakus. Lalu Ustadz Adi Hidayat menambahkan bahwa ketika kita di zaman sekarang ini, kita kan makan nasi. Ketika kita makan nasi, tidak mungkin kita akan memakai dengan 3 jari, karena kapan habisnya? Pasti akan membutuhkan waktu yang lama ketika kita menggunakan 3 jari. Kemudian ketika kita memakan kacang, lalu kita menggunakan 5 jari. Itu sangat tidak ala kadarnya begitu. Jadi, ketika kita makan sesuatu, kita harus memperhatikan apakah yang kita makan itu, kita harus memperhatikan, kita harus makan menggunakan jari kita dengan ala kadarnya saja, jangan berlebihan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.